Pada video kali ini saya akan memberikan kesan pertama pada Li-Ning GeForce 9500 yang merupakan raket keluaran terbaru dari Li-Ning. Dan ini merupakan lanjutan dari GeForce 9000 yang sudah terlebih dahulu keluar. Pada video saya sebelumnya ada yang menanyakan tuh, apa sih bedanya yang 9000 dengan 9500 ini? Kalau saya perhatikan kurang lebih sama ya, sama-sama dia seri GeForce dan extra strong, yang artinya bisa ditarik hingga 35 lbs. Cuma meskipun itu tetap ada yang membedakan ya, ada yang membedakan yang 9500 ini dengan 9000 meskipun tidak secara signifikan terlalu besar, tapi tetap ada. Nanti di bagian akhir saya akan sedikit jelaskan perbedaannya apa aja ya. Nah, ini raketnya tadi malam saya pakai dalam 3 game dan saya bawa 4 raket sebenarnya ya. Saya bawa RS SND 70, kemudian bawa SLR Legend 10, sama satu lagi bawa turbocharging Z Boost. Cuma tadi malam saya cuma pakai 2 raket ini aja ya, dan yang ini yang paling banyak. Dan ini saya pakai di game-game akhir buat perbandingan aja antara turbocharging Z Boost dengan yang GeForce 9500-nya. Nanti saya akan sedikit cerita untuk perbandingannya ya. Nah, sekarang kita akan ke raketnya ini. Untuk spek detailnya kalian bisa lihat aja video saya sebelumnya ya. Nanti saya akan sedikit menceritakan aja berat dan balance point-nya bagaimana. Nah, ini kemarin saya dapat di harga 700.000 ya. 700.000 dapat 1 batang raket, kemudian tas 1R. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi. Dan ini kemarin waktu saya searching ya, iseng-iseng aja buka marketplace, saya menemukan raket ini. Kemudian saya lihat ternyata belum lama di-upload ya. Jadi ini adalah raket keluaran terbaru, karena saya cari di beberapa pelapak juga belum banyak ya yang menjual ini, dan termasuk di YouTube juga belum banyak yang membahas raket ini. Jadi ya saya menyimpulkan ini adalah raket keluaran terbaru. Berhubung budgetnya ada, jadi ya udah saya ambil ini ya. Nah, raket ini kemarin saya dapat di berat 84, sekian gram, balance point-nya 300 ya kalau nggak salah, 301 302 mm, jadi masuk head heavy. Tentunya ini memiliki genet powering yang bagus ya. Dan setelah dipasangi senar dan grip seperti ini, berat totalnya menjadi 93 sekian gram, balance point-nya di angka 297 258. Jadi turunnya tidak terlalu jauh, jadi head heavy-nya masih terasa. Dan untuk senarnya ini saya pasang dengan senar Li-Ning nomor 1 biasa dengan tarikan cross-nya 29, main-nya 28 lbs, mesin digital 4 simpul dan dibuat full seperti ini. Hitting sound-nya seperti ini. Nah, lumayan nyaring ya. Sebenarnya saya mau pasang dengan Li-Ning nomor 1 Boost ya, yang hitting sound-nya juga bagus. Tapi saya cari-cari di tas itu ternyata nggak ada, stoknya habis. Jadi ya sudah, saya pakai Li-Ning nomor 1 biasa karena cuma tinggal 1 itu ya. Nah, setelah saya pakai dalam game tadi malam, memang raket ini dia memiliki genet power yang bagus. Buat main power ini enak banget ya, dan terasa stabil, terasa solid, dan apa ya, rasanya itu kalian pingin nyemes-nyemes terus ya. Dan raket ini memang sangat cocok sekali buat kalian yang tipikalnya bermain power, senang nyemes, senang gebuk-gebuk, senang apa ya, meraih poin dari bermain power ya. Terutama buat kalian yang tipikal bermain power, smashnya itu dia adalah full smash ya. Jadi sekali nyemes itu dia bisa mematikan musuh ya. Raket ini sangat recommended ya. Karena apa? Karena raket ini kalau dilihat dari speknya memang sangat mendukung sekali ya. Balance point-nya tinggi. Untuk beratnya memang tidak terlalu berat ya, jadi untuk digunakan masih enak. Kalau dipegang biasa seperti ini nggak terlalu berat guys, tidak terlalu berat ya. Saya untungnya dapatnya 84 ya, telah tersetting juga beratnya 93, dan pengalaman saya berat segitu nggak terlalu berat ya. Cuma kalau di swing seperti ini ya baru terasa head heavy-nya di sini. Cuma nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berat banget ya, jadi masih nyaman digunakan ya. Itu kalau kondisinya bugar ya. Cuma kalau kondisinya agak kurang bugar bisa kerasa beratnya ya. Nanti saya akan cerita-cerita di situ. Nah, ini seperti yang sampaikan tadi, untuk bermain power enak ya, karena memang speknya didukung, termasuk dari frame-nya ini guys. Nah, frame-nya kenapa ya? Frame-nya ya dia modelnya biasa ya, Aerotech beam system, dynamic optimum frame, dan modelnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan turbocharging Z Boost kan dia sedikit beda ya. Turbocharging Z Boost kan dia agak runcing di bagian atasnya ya. Nanti akan saya ceritakan ya. Nah, ini dia mendukung 35 lbs. Jadi memang dia harus kokoh ya. Struktur rangkanya harus kokoh, dan dia
ininya, untuk poros frame-nya tuh dia lebar. Lebih lebar daripada poros frame normal. Seperti ini saya bandingkan dengan turbocharging jet boost. Masih lebaran yang ini, termasuk yang ini juga masih lebar yang ini ya. Ini Legend 10 SLR dan RS SND 70 juga masih lebar yang ini. Dan ini dengan seri-seri GeForce Extra Strong sebelumnya kurang lebih sama besarnya, kurang lebih seperti ini. Dan memang ya harus mendukung karena lebar, jadi memang mendukung untuk tarikan tinggi ya. Dan untuk bermain power ini juga nggak perlu diragukan lagi ya. Dan di harga 700.000 menurut saya raket ini bisa menjadi pilihan. Nah, kalau dibandingkan dengan turbocharging jet boost itu gimana ya? Nah, nanti saya akan ceritakan ya. Nah, ini untuk bermain power enak, cuma memang kelemahannya ini swingnya agak terasa berat ya kalau menurut saya. Kalau kalian bermainnya itu drive itu agak berat sebenarnya ya, kurang responsif ya. Tapi kalau untuk smash itu oke banget, nggak perlu dilakukan lagi. Untuk lob ini juga oke. Kemarin bahkan saya sempat sering kali keluar ya, karena sudah lama nggak pakai raket head heavy, jadi dengan tenaga yang biasa dengan menggunakan raket yang nggak begitu head heavy, efeknya berbeda ya. Yang ini lebih mantul, lebih jauh ya, jadi harus penyesuaian ya kalau buat saya pribadi. Kalau untuk drop shot ini enak-enak aja, saya belum maksimal sebenarnya ya menggunakan raket ini, jadi perlu eksplorasi lebih lanjut. Kemarin saya banyak untuk smash oke, untuk lob enak, cuma tinggal feeling aja. Karena ya itu tadi saya sering over ya. Kemudian untuk drive, kalau drive ini kurang responsif ya. Untuk apa ya, untuk defense masih oke lah ya, masih oke. Kemudian untuk netting sama drop shot itu lebih ke skill ya. Kalau kalian udah terbiasa, feeling touch-nya itu nggak akan menjadi masalah. Cuma kalau untuk pergerakan cepat memang ini kurang nyaman ya kalau untuk olah-olah bola ya. Kemudian untuk kontrol saya rasa enak ya, cuma kalau posisi terlalu depan yaitu tadi ya kurang begitu responsif, apalagi ketika raketnya turun dan kalian ingin mengangkat lagi kan biasanya kalau raket heavy kan dia agak berat ya, cuma waktu dia udah di atas dan turun itu terasa lebih ringan ya, karena dia berat dan kebantu gravitasi juga, jadi lebih enak. Nah, untuk perbandingannya dengan Li-Ning turbocharging jet boost gimana? Sama-sama ini adalah raket untuk bermain power, dan yang ini memang terasa rigid ya dibandingkan dengan keluaran yang sama dengan ini, yaitu 3D Caliber ya, 3D Caliber X ya. Yang ini memang lebih solid. Nah, jika bandingkan dengan yang ini itu bagaimana? Untuk hasil powernya, kalau kalian mencari full power, yang ini lebih bagus guys, yang ini lebih terasa. Kalau full power ya, yang ini lebih terasa. Cuma dari swingnya yang ini lebih menang guys. Kenapa bisa lebih menang? Karena kalau kalian perhatikan itu tadi ya, bagian frame-nya. Nah, kalian perhatikan, beda kan? Yang ini lebih lancip gitu ya, lebih runcing di bagian atasnya. Jadi untuk pergerakan, kalau kalian tipe kalau bermainnya itu ya power tapi juga speed, ya yang ini raket ini sangat mendukung. Tapi kalau apa ya, pergerakannya swingnya itu biasa ya, tapi kalian lebih mengandalkan full power ya, full power dan powerful, yang ini lebih mendukung. Jadi kalau hanya dilihat dibandingkan dengan, jika dinilai dari powernya aja, yang ini menurut saya lebih oke ya, lebih unggul. Cuma kalau digabungkan dengan power dan speed, yang ini lebih menang. Kemarin saya pakai dalam kondisi yang benar-benar sudah habis ya. Sebenarnya kemarin saya pengen main 2 game aja ya, dan itu udah capek ya, udah capek. Tapi kemarin ada teman untuk minta lagi, jadi 3 game. Dan lawannya itu bukan lawan yang biasa, jadi saya pakai 2 raket ini, dan memang terasa sekali ya bedanya ya. Yang ini memang harus butuh fisik yang bagus, tangan yang kuat ya. Tapi kalau untuk bermain cepat memang ini agak keteteran jika dibandingkan yang ini. Saya lebih nyaman yang ini ya untuk bermain power dan kombinasi dengan speed, yang ini dia lebih enak. Tapi kalau fokusnya itu power ya, yang ini lebih oke ya. Jadi memang raket ini oke jika dipakai dengan apa ya, dengan lawan rekan kita yang mencarikan bola sehingga kita tinggal nyemes. Nah, raket ini oke banget. Oke, mungkin itu ya untuk perbandingan dengan turbocharging jet boost-nya. Nah, bedanya dengan yang 9000 apa?
Secara umum sama ya, sama-sama 35 lbs, kemudian ada TB Nano, MPCF Reversing Speed. Cuma kalau yang di sini dia sudah ada hot melt, kalau yang di 9000 itu belum. Nah, cuma kalau di 9000 itu dia ada keterangannya extra smash power ya kalau nggak salah. Kemudian materialnya itu apa ya, high fiber apa gitu kalau nggak salah. Kalau yang ini kan ultralight carbon graphite. Nah, kalau di spek manufakturnya ini kan 300 ya, 300 mm. Kalau yang di 9000 itu cuma 295 kalau nggak salah. Nanti kalau salah kalian ralat aja ya. Nah, perbedaannya itu aja, tapi secara umum kurang lebih ya sama ya. Bedanya apa? Yaitu tadi yang lebih mencolok itu di bagian teknologinya ya. Kalau ini ada hot melt-nya, kalau yang 9000 itu nggak ada. Yang 9000 sekarang harganya paling murah 550 kalau kalian cari di marketplace, harganya segitu. Kalau yang ini masih 700.000. Harganya selisihnya lumayan ya. Ya itu tadi karena dipengaruhi oleh, karena faktor ini raketnya baru dan ini sudah ada hot melt-nya ya. Untuk perbandingan apple to apple saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya belum pernah mencoba 9000. Cuma kalau saya perhatikan dari spek raketnya itu tadi perbedaannya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, first impression pada Li Ning GeForce 9500. Semoga bermanfaat. Nanti untuk full reviewnya ditunggu aja, tapi kurang lebih akan bakalan sama ya. Saya akan coba beberapa kali dalam kondisi yang bugar karena tadi malam kurang begitu bugar sebenarnya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya. Salam sehat, salam olahraga.